Kalau kita lihat lagi, dia bentuk speedometernya itu menarik seperti Mini Cooper. Halo omom semua, selamat datang di channel Gaya Otomotif. Kita kali ini kedatangan satu unit mobil yang bentuknya kayak mobil aki, tapi tentu saja pasti akan ada banyak kelebihannya juga. Sebelum kita lanjut, follow dulu Instagram kita gaya.oto dan portal kita gayaoto.com. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, seperti gue bilang ya, mobil ini bentuknya seperti mobil aki, tidak proporsional. Kalau kalian pernah ngeliat mobil aki ya bentuknya begitu ya. Ntar lampunya kegedean, ntar apanya kegedean, ntar apa yang kekecilan. Nah, ini sama. Dan kenapa mobil ini dibuat? Ya karena memang kalau di Vrindavan itu, di India itu memang untuk menyesuaikan segmen di sana. Mulai dari orang yang butuh mobil irit, tapi jalanannya rusak. Jadi butuhnya mobil yang tinggi dan irit dan serbaguna. Jadi hadirlah mobil ini. Ya sebenarnya kalau di sini mobil ini seperti LCGC pada umumnya. Cuma dia tidak masuk ke sini, ke Indonesia sebagai LCGC karena ya mereka masuk bundling nih, bulat gini, langsung masuk sebagai mobil CBU. Jadinya tidak termasuk dalam segmen LCGC gitu. Nah, ini kalau kita lihat kap mesinnya kecil banget ya. Nah, kalau kita mau lihat di ground clearance-nya, ini ground clearance-nya tinggi banget, di sekitar 180 mm, dan dia masih menggunakan ban Eco Red MRF ZFTV. Nah, ini masih bannya dari India, jadi dia masuk bundling termaksud dia masuk bulat begini termaksud dengan jenis bannya juga, gitu. Nah, kalau kita lihat dia sederhana banget. Ini lampu depannya juga tadi ya masih bohlam, lalu masih ada lampu sen yang bohlam juga halogen. Lalu nah pintunya bentuknya congkel gini. Nah, ini bentuk pintunya juga masih congkel begini ya, dan kuncinya masih begini ya. Udah, pokoknya ini benar-benar full seperti LCGC aja. Nah, kalau di Indonesia ini harganya di sekitar 170-an sekian, tipe yang AGS kalau nggak salah 170 atau 180, pokoknya masih segitu, dan itu masih ada diskon. Tapi kalau di India sendiri memang mobil ini karena mobil budget, jadi harganya itu cuma 100, tipe yang AGS itu cuma 110 lebih dikit, 110 juta lebih sedikit. Nah, kita akan kupas nih dengan harga yang 110 juta ini beneran jadi mobil nggak sih? Kita lihat. Karena di Indonesia tuh banyak yang beli. Nah, kita lihat nih, lampunya ini juga halogen. Lalu ini tidak ada congkelan ya, buka pintunya ya. Ya udah, langsung aja kita buka pakai ini, atau kita dari depan. Terus kita tarik. Kita tariknya pun dari bawah, dia nggak punya congkelan. Nah, untuk bagasinya itu sekitar di 240 liter. Lalu kita dapat partisi. Udah di bawah sini nih, di belakangnya sini ini semuanya masih cat aja polos gitu. Cuma ditutupin sama ada plat plastik ya mungkin ya. Ini Suzuki nih memang dari dulu spesialis bikin mobil yang kecil, yang cc-nya kecil, yang 1000-1000-an. Mulai dari zaman dulu ada Katana, ada Karimun Kotak, ada Suzuki Carry, itu semuanya pakai mesin 1000 cc. Nah, kalau sekitar bumper dan yang lain dia masih plastik-plastikan kayak yang dipakai sama motor-motor matic gitu ya. Jadi kalau sudah berumur, nah ini dia sudah mulai banyak putih-putih. Dibilang jamur, bukan jamur memang karena bahannya seperti itu ya. Ya udah, lalu apalagi? Ya udah. Ini pintunya cukup berat kalau menurut gue. Padahal harganya cuma 100 juta lebih dikit. Hebat juga India ya. Nah, kalau untuk door trimnya ya udah seperti ini, seperti biasa tuh. Cuma plastiknya cukup keras menurut gue. Plastiknya cukup keras, ntar kita lihat ke dalam kayak gimana. Nah, ini karet-karetnya dia rapi. Jadi memang untuk harga segitu ya. Kita jangan ngomong harga Indonesia, jadi kita ngomong harga dia produksi pas di India harga jualnya ya. Karena memang ini dari India gitu ya. Maruti Suzuki. Ya, nggak jelek sih sebenarnya kalau kualitasnya ya, cuma desainnya aja, karena desainnya memang harus menyesuaikan sama
keadaan di India. Kita lihat mesinnya. Nah, ini mesinnya kira-kira begini. Kap mesinnya cukup tebal kalau menurut gue, cuma enteng karena memang kecil ya. Tuh, tapi ini platnya cukup tebal. Lalu kita lihat di bagian mana ya? Mana ya? Kok gini sih? Nah, kita lihat di bagian mesinnya. Oke, mesin dia ini ada dua versi mesin sebenarnya di Indonesia. Kalau versi sebelumnya itu K10B, K10B itu belum VVT-i, tapi sudah injeksi. Ya udah sederhana aja begitu. Nah, ini untuk versi faceliftnya menggunakan mesin K10C. Bedanya B sama C sebenarnya dia sebenarnya produksinya sama semua. Cuma bedanya kalau si C ini dia sudah ada dual injektor, lalu sudah VVT itu variable valve timing, cuma belum dual VVT-i. Jadi dia diklaim dengan mesin K10C ini lebih irit bahan bakar karena injektornya tuh nembak, ada 2 injektor yang nembak ke mesin. Jadi akurasinya lebih bagus. Udah, lalu kita lihat, ini sebenarnya lucu nih men. Kalau kita lihat, dia punya mesin itu filter udaranya, air intake-nya itu adanya di atas blok mesin. Karena mesinnya kecil kan ya. Sebenarnya dia bisa mungkin ya dia taruh tidak di atas blok mesin, tapi karena mungkin dia mau bikin ruangannya lebih lega supaya panasnya tuh lebih tersirkulat gitu di dalam. Jadi dia bikinnya di atas. Filternya tuh, filter udara itu di atas blok mesin. Lalu dia sudah ABS, lalu udah ada EBD juga, dan apa lagi? Nah, ini ECU-nya di sini. Lucu banget. Biasanya mobil-mobil normal pada umumnya ECU-nya itu ada di dalam dashboard atau di dalam kabin lah. Atau mungkin kalau Agya gitu ya diselipin tuh. Cuma ini posisinya cukup tinggi, jadi kalau kita menerjang banjir nih seperti di Vrindavan yang segini, kira-kira tingginya berarti di atas 180 mm ya men, segini. Ini bisa dibilang aman. Karena ECU di atas, air intake di atas juga. Luar biasa sih. Apalagi ya, udah pinter ya, orang-orang India tuh pinter ternyata bikin. Kap mesinnya seperti biasa normal aja, nggak ada apa-apa. Gue pernah lihat yang ada peredamnya sih, tapi ini nggak ada peredamnya. Tapi suaranya menurut gue nggak masuk ke dalam sih. Kita coba nyalain mesinnya ya men. Nah ini kalau kita lihat 3 silindernya ini, ya bergoyang di sini men, karena dia 3 silinder. Ya udah, ini sederhana aja sih, cuma sekedar mesin aja. 3 silinder K10C, dual jet VVT. Ya sudah. Oh iya, ini AGS-nya di sini men. Nah ini robot AGS-nya. Jadi karena ini transmisinya AGS atau automatic manual transmission, jadi harus ada robot yang menggerakkan koplingnya itu. Nah dia pinter banget nih. ECU dia bikin di sini, AGS-nya dibikin di dekat ECU. Jadi perkabelannya tuh nggak jauh. Dan ya, ntar kita cobain aja transmisi yang manual tapi matic. Ayo kita ke dalam. Nah, oke om, kita sekarang udah ada di dalam Suzuki Espresso. Kalau kita lihat desain di dalamnya itu berbeda dengan desain di luar. Jadi kadang kita kalau kita udah di dalam, kita udah nyetir ya, kita ngerasanya enggak kok, enggak jelek gitu ya. Karena dalamnya bagus. Tapi begitu kita keluar kita lihat iya kan, bentuknya aneh gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam, nah ini gua sedikit-sedikit kasih ini ya, kasih penjelasan ya. Kenapa menurut gue ternyata di dalam itu tidak jelek. Jadi bentuk setirnya ini 3 spoke, dan karena ini sudah tipe yang terbaru, model yang terbaru, keluaran yang terbaru gitu ya. Jadi dia sudah punya steering switch. Ini ada tombol gedein, kecilin suara dan segala macam. Untuk lain-lainnya sudah ada untuk telepon, sudah ada untuk ngomong dan segala macam itu sudah ada, dan sudah dual SRS airbag. Lalu kalau kita lihat lagi, dia bentuk speedometernya itu menarik seperti Mini Cooper. Cuma bedanya dia tidak ada RPM dan dia bentuknya sederhana sekali. Terus dia sudah ada aksen-aksen seperti piano black, seperti ada silver gitu. Dan silvernya ini metalik ya, bukan yang doff, jadi terlihat mahal gitu ya. Lalu ada bukan stiker sih, ini sudah satu cat nih men. Udah ada garnisnya juga. Dan ini garnisnya lucu, jadi kalau ditarik tuh kayaknya sejajar gitu. Ini kayak mahal banget ininya men. Lalu kita lihat ini dia plastiknya nggak tipis-tipis banget, tapi bukan yang sampai premium, bukan yang sampai mahal. Jadi kualitasnya tuh ada men. Tuh, ini banyak hard plastik yang cukup berkualitas lah. Kalau kita lihat dari harganya yang cuma 100
15 jutaan ya kalau di India ya. Lalu untuk AC dia puter-puter knob, cuma untuk semburan udara semuanya dia sudah lengkap dan dia sudah ada heater. Jadi di India itu juga ada musim yang dingin, di beberapa tempat tuh bisa turun salju. Jadi dia ada heaternya men. Dan ini kalau di heaternya dipanasin, diarahin ke panas dan beneran panas gitu. Beneran keluarnya udara panas. Lalu yang gue rasain kalau dari posisi duduk itu ini agak, bisa gue bilang agak lebih enak daripada Agya atau Calya atau LCGC yang lainnya. Karena joknya tuh supportnya oke, cukup oke, tapi dia fix, nggak punya head adjuster. Cuma maju mundur aja, lalu cuma buat rebahin aja. Lalu ya udah, sisanya itu aja. Bisa gue bilang lebih enak lah dari LCGC. Lalu kalau kita lihat dari cup holder tuh dia juga ada 2. Dan apalagi ya sudah sih, sisanya ini dia transmisi AGS nya yang manual tapi matic. Nanti kita cobain, kita rasain gimana impresi berkendaranya. Dan buat nyambung sama si steering switch tadi, dia punya head unit yang double din yang udah layar, dan ini dipencetnya tuh sangat responsif ya. Kalau kita ke home lalu kita ke sini ke setting, semuanya tuh cepat gitu, nggak ada delay buat suara tuh, dia nggak ada delay sama sekali. Dan ini sudah support Android Auto dan ada Bluetooth buat pairing. Jadi Android Auto ya, lu bisa lihat semua Google Maps dan segala macam udah terintegrasi, bisa lihat di sini. Udah, dan buat buka tutup kacanya itu ada di sini di tengah seperti Jimny. Sudah, itu aja. Dia cuma punya 2 speaker setahu gue, karena di sini tuh kita bisa atur center suaranya tuh mau kemana ya, soundnya ya, mau ke depan mau ke belakang. Tapi dia tuh cuma ada di bagian, bentar, mana ya? Mana ya? Gue ketemu men. Kok hilang ya? Oh, di sini. Nah, dia ada balance feedernya. Dia bisa ke depan, fokus ke depan atau fokus ke belakang. Cuma kalau kita fokusin ke belakang, ke arah rear, itu suaranya hilang semua. Tidak ada suara. Tapi kalau kita kedepanin itu semuanya ada. Sampai ke tengah nih masih berasa suaranya. Tapi bagian belakang itu ternyata tidak ada speaker. Mungkin ada speaker tapi speakernya dummy. Jadi ya udah, menurut gue ini cuma ada 2 speaker dan ya sudah. Suaranya cukup bagus menurut gue untuk harga mobil yang sangat murah. Suaranya nih bulat, jernih. Nanti kita cobain suaranya ya. Yuk kita sekarang test drive aja. Mau lihat belakang gak sih? Kita lihat dulu belakang bentar ya. Kita lihat belakang bentar. Oke guys, kita sekarang ada di bagian belakang dari Maruti Suzuki Espresso. Yang gue rasain adalah tinggi gue 170 cm ya, berat badan di kira-kira 60 kilo lebih sedikit. Jadi untuk duduk ini posisinya gue tidak tertahan perut, tapi cukup tegak. Headroomnya cukup aja. Tapi ini gue duduk males ya men. Kalau gue duduk tegak ya masih ada sedikit. Tapi kalau di sini sedikit berarti di ruang kaki lebih luas lagi. Untuk power window cuma ada di bagian depan. Kalau di belakang window by power. Kapan ya terakhir mobil di Indonesia ada yang pakai ini? Kecuali pickup ya. Apalagi? Udah. Ya udah, kalau lu mau madep belakang, lu lihat belakang. Nah itu lu lihat bentuk-bentuk catnya. Di sini catnya juga ada, masih terlihat semua, tidak tertutup cover dengan sempurna gitu ya. Karena mungkin untuk menghemat budget. Dan yang gue suka adalah ini nih men. Kalau kita duduk udah sempit begini, ternyata dia nyediain tempat buat naruh seat belt yang tidak terpakai. Ini biasa kita kedudukan nih, apalagi kalau di Avanza bagian belakang tuh ya, kita kalau duduk suka kedudukan nih, sakit kalau kedudukan. Dia pintar bisa begini ya. Mestinya mobil lain meniru. Dan sudah ada headrest. Headrestnya cukup lah, cukup. Bisa ditinggiin, mentok tapi bisa ditinggiin lagi, main tinggi. Tapi mentok dia. Jangan terusak udah. Yuk, kita langsung test drive ya. Oke om, sekarang kita sudah berada di dalam Espresso dan kita coba ya. Nih gimana rasanya? Feel pertama gue adalah karena ini setirnya fix ya, tidak bisa di tilt atau teleskopik. Ya udah, berarti yang kita cuma bisa sesuaikan adalah arah senderannya aja. Karena untuk ngatur ketinggian juga nggak bisa men, gitu. Dan ya untuk visibilitas not bad gitu, cuma karena ada gundukan seperti Mini Cooper ya untuk speedometernya, jadi ada blind spot di sebelah kiri. Sedangkan kalau kita mau duduk yang benar atau kita majuin posisinya, kita bikin commanding gitu ya,
posisi pedalnya itu bikin tumit kita tuh cepat pegel gitu. Dan ya, tapi menurut gue di dalam sini rasanya cukup oke, tidak seperti bentuk luarnya gitu ya. Dalamnya itu cukup nyaman, walaupun joknya ini posisinya seperti jok pocong gitu ya. Belum ada headrestnya cuma nyatu doang. Ya oke sih, kita juga nggak perlu terlalu nyender kepalanya karena badan kita tersangga dengan baik dan empuk, menurutku empuk. Lalu untuk bantingannya, ya kalau kita lihat dari luar ya bentuknya kan seperti itu ya, tidak proporsional. Tapi begitu di dalam kita tidak merasakan ketidakproporsionalan itu, kita ngerasanya normal aja gitu. Kita ngerasanya normal dan bantingannya cukup mahal menurut gue untuk harga segini. Untuk di kita bisa sebut LCGC-nya India gitu ya. Ini tuh cukup nyaman, bantingannya cukup mahal, tidak seperti LCGC di Indonesia gitu. Cuma memang dia punya rebound itu cepat reboundnya, tapi empuk. Jadi kita berasa agak mentul sedikit aja gitu. Begitu kena gajlukan, begitu kena jalanan rusak. Tapi ya enak sih. Kita ngeliat di apa namanya dashboardnya, terus bentuk setirnya yang solid, itu terasanya sih ya itu balik lagi gue bilang, tidak seperti terlihat seperti di luarnya gitu. Dalamnya enak gitu dan nyaman gitu. Lalu untuk transmisi AGS memang agak bikin gak nyaman sih, tapi itu nggak nyaman di beberapa gigi aja kalau menurut gue. Setelah gue bawa keliling-keliling, dia nggak nyaman itu cuma di beberapa gigi, seperti di gigi 1 dan gigi 2 aja. Itu gue rasa seperti koplingnya itu apa ya, kerjanya agak males aja gitu. Dia nggak terlalu aktif koplingnya, dan respons koplingnya tuh pakemnya sama seperti di gigi 3, 4, dan 5. Di gigi 1 dan 2 tuh seperti itu rasanya. Jadi ada sentakan-sentakan yang memang bikin kurang nyaman. Tapi gue sudah menemukan caranya gitu. Kalau kita pindahin ke transmisinya ke mode manual, yaitu kita pindahin sendiri giginya, nah kita tuh bisa cepet-cepet skip dari gigi 2, kita langsung masukinnya di gigi 3 gitu. Ini jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Cuma memang halangan di depan itu yang bikin giginya akan balik lagi ke bawah karena dia auto downshift. Sedangkan upshiftnya dia nggak auto. Lalu untuk lampu sen dan segala macem nih, suaranya mahal gitu, nggak yang garing, nggak yang menyebalkan gitu rasanya. Nah, mobil ini kan punya ini ya, apa namanya, auto start stop atau idling start stop gitu. Nah, ini kita harus matiin sih kalau menurut gue, karena kalau kita nggak matiin dan kita tidak masuk di mode manual gitu ya, kita di mode biasa, itu dalam hitungan beberapa detik begitu mobilnya berhenti, hitungan 2 detik atau 3 detik itu mesinnya langsung mati. Jadi kalau kita dalam kondisinya cukup merayap gitu ya, macetnya, itu mesinnya akan cepat matinya padahal kita udah mau jalan gitu. Jadi dia akan terlalu sering starter. Akhirnya yang kena menurut gue nantinya yang akan kena di akinya gitu. Akan kena di kelistrikannya karena ya dia matinya terlalu cepat gitu, cut off-nya terlalu cepat. Lalu, nah untuk transmisi si AGS ini kelebihannya, kita ngomong kelebihannya selain kekurangannya tadi yang nggak enaknya, tapi kelebihannya adalah mobil ini jadinya sangat minim loose powernya. Kalau kita bejek itu rasanya seperti mobil manual nih, kita bejek ya. Tuh, dia. Dan nah, salah satu apa ya, cara mengakalinya selain transmisinya itu harus dipindahin ke manual adalah ketika kita upshift. Nah, sebelum kita upshift itu kita harus lepas pedal gasnya. Jadi kita kasih jeda ke koplingnya untuk bekerja, untuk pindah gigi. Kalau kita tidak membiarkan, kalau kita tidak mengistirahatkan gitu ya pedal gasnya, kita injek terus gitu ya, tetap sih dia akan apa namanya, nutup pedal gas sendiri begitu harus pindah gigi.
tapi begitu masuknya nanti akan kasar gitu. Jadi kayak lebih ngagetin lagi. Jadi memang mobil ini kita harus ngerti si transmisi AGS ini, kita harus ngerti jeda-jeda saat dia koplingnya bekerja gitu ya, saat dia mau pindahin gigi. Itu akan membantu untuk lebih halus gitu, nggak sekasar seperti yang orang-orang bilang. Ya walaupun tetap kasar dibanding dengan transmisi Matic ya, karena biar gimana ini manual sebenarnya. Yang di Matic anggapannya kalau kita bawanya tidak seperti yang gue bilang tadi, dia akan kalau kalian pernah naik mobil dan disetirin sama driver taksi online mungkin ya, yang bawaannya nggak enak gitu, manual bawaannya nggak enak, seruntulan, nah rasanya kayak gitu. Jadi ya caranya mungkin salah satunya itu bisa mengurangi, jadi kita nggak terlalu capek di downshift dan upshiftnya, kita seenggaknya bisa mengakali di upshiftnya. Kalau downshiftnya dia akan auto. Lalu ya tentu aja karena transmisinya ini AGS, dia akan lebih mudah perawatannya, karena paling cuma ganti kopling. Nggak mungkin tuh ada konverter yang rusak atau di bagian gigi transmisi Maticnya tuh ada yang rusak, enggak, karena ini memang bentuknya seperti manual aja, normal aja, manual aja gitu. Cuma koplingnya digerakin sama robot, udah. Lalu untuk konsumsi bahan bakar, nah ini yang menarik. Ini salah satu kelebihannya selain si transmisi AGS-nya yang sangat minim perawatan, BBM dia juga sangat irit menurut gue. Ini gue udah jalan mulai dari pengambilan mobil, mulai dari Pulau Gadung, lalu gue jalan arah ke Jakarta yang padat, lalu di sekitaran SCBD gue pulang pergi segala macam, lalu gue ke daerah Bintaro dan segala macam. Ini konsumsi bahan bakarnya kira-kira di atas 1:17. Ini irit banget. Jadi tangki bahan bakarnya ini kalau kita lihat indikatornya ini nggak habis-habis, man. Gue udah pakai sejauh itu, ini cuma turun setengah, dan ya padahal tangkinya cuma 27 liter gitu. Oke, so untuk kalian yang kira-kira bingung ini mobil sebenarnya buat apa ya, setelah gua coba, setelah gua rasain, memang mobil ini untuk bener-bener harus irit gitu. Karena kalau kalian nyarinya yang irit-irit gitu ya, nah ini mobil salah satu pemenangnya. Ini jauh lebih irit daripada mobil LCGC. Mungkin LCGC di 1:14, 1:15. Ini sangat mudah untuk di atas 1:17. Lalu kalau kalian cari build quality yang mungkin LCGC, kelasnya LCGC tapi build quality-nya bagus untuk interior, ini salah satu yang paling bagus menurut gue, karena semuanya solid, plastiknya yang gue bilang tadi. Lalu duduk di dalam tuh terasanya mahal, walaupun di luarnya seperti itu bentuknya, tapi di dalam tuh rasanya mahal banget, di atas LCGC rasanya gitu. Oke, Om sekian video dari saya Jack, Gaya Auto. Jangan lupa untuk follow Instagram kita gaya.auto dan portal kita gayaauto.com, dan subscribe channel kita. Sekian video dari kami. Bye bye.